Bapak kalau pengikut Kristus neraka jahanam. Karena Bapak bukan keturunan Bani Israel. Ya, shalom teman-teman semua dimanapun kita berada pada saat ini. Kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zemayan Yasin. Terima kasih buat teman-teman semua, para sahabat yang sudah mendukung channel ini dengan setia, dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Dan kali ini teman-teman, saya menanggapi seorang ustadz yang menakut-nakuti jemaatnya dengan berkata, kalau kamu mengikut Kristus maka engkau akan masuk neraka jahanam katanya. Karena Yesus berkata bahwa dia diutus hanya kepada bangsa Israel saja. Nah teman-teman, sebelumnya mari kita simak videonya yang berikut ini. Isa itu diangkat sampai sekarang, nanti baru diturunkan sebagai hakim yang adil untuk mengadili orang Nasrani, membunuh Nabi, mematahkan salib. Karena babi itu haram, Imamat pasal 11 ayat 7. Dan lagi babi jangan kamu makan, dagingnya jangan kamu sentuh, unclean to you, haram untuk sampean panjenengan. Di Jawa Tengah, oh kami bukan makan babi, katanya pamangan celeng. Yes, podo, ojo ngeyel. Matius 28:19, Bapak tahu, ini serius Pak. Bapak pasti bertanya, kenapa sih setiap Kristen pribadi misi? Pribadi yang akan memurtadkan semua manusia muka bumi. Mereka sangat yakin ini amanat agung Yesus. Apa isinya? Karena itu, pergilah kamu ke semua bangsa, jadikan mereka menjadi muridku, dan baptis mereka atas nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Haleluya. Padahal secara hukum tekstual ini muncul setelah abad sekian. Ayat yang benar Matius pasal 15:24. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel, bukan untuk dunia aku diutus. Jadi Bapak kalau pengikut Kristus neraka jahanam. Karena Bapak bukan keturunan Bani Israel, keturunan Sangihe Talau. Nah, jadi itu dia teman-teman videonya yang sudah kita lihat, kita dengar, di mana dia berkata kepada salah satu dari jemaatnya itu, dia berkata kalau kamu mengikut Yesus maka neraka jahanam. Nah, teman-teman, saya mau menanggapi ini bahwa Yesus itu bukan diutus hanya kepada bangsa Israel. Sekalipun ada ayatnya di mana ada percakapan Yesus dengan perempuan Kanaan pada saat itu ketika anaknya sakit dan dia memohon kepada Yesus untuk anaknya disembuhkan, dan kemudian buktinya dan pada faktanya terakhir di cerita itu Yesus menyembuhkan anaknya itu. Apa artinya? Bahwa Yesus itu dia memberikan kasih kepada bangsa manapun, di mana dia tidak memandang ini Yahudi dan non-Yahudi. Dia hanya memuji iman seorang ibu pada saat itu yang perempuan Venesia itu. Dia berkata bahwa aku hanya diutus kepada bangsa Israel saja. Tetapi dengan satu keyakinan, satu harapan dari ibu itu, dia yakin bahwa Yesus sanggup menyembuhkan anaknya, hingga dia ngotot kepada Yesus pada saat itu, dan Yesus pun menyembuhkan anaknya itu. Dan cerita itu dan perkataan itu di mana Yesus berkata aku diutus hanya kepada bangsa Israel, itu merupakan bentuk relatif yang tidak berlaku secara absolut. Buktinya, kalau misalnya itu berlaku secara absolut dan secara mutlak, maka Yesus tidak pernah memunculkan perkataannya di mana dia memerintahkan murid-muridnya bahwa kamu harus pergi menjadikan semua bangsa muridku. Sekalipun dia berkata tadi bahwa itu secara hukum tekstual, bahwa ayat itu muncul di abad sekian, seolah-olah ini ayat tambahan. Nah, padahal dia tidak bisa buktikan mengenai kepalsuan ayat itu. Itu hanya karangan dari Pak Ustadz ini. Dia hanya memutarbalikkan, membelokkan kebenaran Alkitab, dan dia berkata bahwa ayat yang asli yang ini ketika Yesus berkata dia hanya diutus kepada bangsa Israel saja. Jadi dia berkata kalau kamu mengikut Yesus masuk neraka jahanam karena kamu bukan bangsa Israel. Nah, kalau misalnya Yesus hanya diutus kepada bangsa Israel saja, maka tidak muncul perkataannya itu di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, di mana dikatakan di sana, apabila Roh Kudus turun ke atas kamu, maka kamu akan menjadi saksiku, mulai dari Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, dan bahkan sampai ke ujung bumi.
Nah, kenapa Yesus berkata sampai ke ujung bumi? Itu artinya bahwa secara universal nama Yesus itu dan pengorbanan Yesus itu berlaku kepada semua bangsa dan diselamatkan semua bagi yang percaya kepadanya. Itulah sebabnya Alkitab menulis barang siapa yang percaya kepadanya, dia akan memperoleh hidup yang kekal. Bukan barang siapa yang berkebangsaan Israel, tetapi barang siapa yang percaya. Bangsa manapun dia, kalau dia datang kepada Kristus, kepada Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Jadi sangat keliru, sangat ngawur sekali kalau misalnya Pak Ustadz Munsir ini dia berkata Yesus itu hanya diutus kepada bangsa Israel saja. Dan saya mau katakan sekali lagi bahwa perkataan itu, kalimat itu merupakan bentuk yang relatif yang berlaku pada kisah itu aja. Ketika terjadi percakapan atau dialog antara Yesus dengan perempuan Kanaan itu. Jadi sudah jelas teman-temannya. Dan kemudian ketika dia katakan bahwa Yesus datang nanti hanya untuk membunuh babi dan mematahkan salib. Emangnya kurang kerjaan Yesus jauh-jauh datang dari surga hanya membunuh babi. Toh juga tiap hari orang Kristen itu membunuh babi dan makan babi dipanggang di warung-warung makan. Jadi tidak ada artinya kalau Yesus itu hanya datang membunuh babi dan mematahkan salib. Nah, sekalipun mungkin ada dalilnya di kitab-kitab lain, tapi itu bukan urusan Kristen. Mau dikatakan di kitab lain itu Yesus membunuh babi, mematahkan salib, silakan saja yakini itu, silakan saja imani itu. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa Yesus itu datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Yesus itu kembali untuk menjemput orang-orang percayanya. Dan kemudian dia memberikan keadilan bagi mereka. Jadi itu dia teman-teman ya, supaya kita jangan keliru memahami ayat Alkitab yang seperti yang disampaikan oleh Pak Ustadz Munsir ini. Saya juga kurang tahu kenapa dia mualaf, apakah karena jarang membuka Alkitab atau karena memang bingung dengan isi Alkitab itu sendiri. Sehingga sampai sekarang masih bingung terus, nggak dapat. Padahal tiap hari dibicarakan ayat Alkitab kepada jemaatnya. Sampai sekarang tidak clear, tidak tuntas. Bahkan sampai sekarang dia menjadi seorang pembohong. Kenapa saya katakan dia pembohong? Karena dia suka berbohong kepada jemaahnya mengenai ayat-ayat Alkitab. Dia tidak menceritakan yang sebenarnya. Dia hanya mengutip ayat dan kemudian dia tafsirkan dan kemudian dia simpulkan sendiri. Sehingga keliru dan ngawur tanpa melihat fakta sejarah. Karena Alkitab itu berdasarkan sejarah juga kita harus lihat dan berdasarkan kebenaran Alkitab. Dan kita akui Alkitab itu adalah merupakan kebenaran yang mutlak. Dan tidak ada kebenaran di kitab lain. Ini menurut versi Kristen. Saya tidak menghakimi kitab lain bahwa itu tidak benar. Menurut mereka adalah benar. Tetapi menurut kita sebagai Kristen bahwa Alkitab atau kitab suci yang benar adalah Alkitab itu yang dimiliki oleh orang Kristen. Dan itu sudah jelas semua sejarahnya. Sudah jelas semua ceritanya, tidak ngawur. Itu secara sistematis. Dan tidak ada yang perlu diragukan. Ketika Yesus berkata, aku jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dan itu sudah jelas bahwa Yesus jalan menuju ke surga. Bagaimana mungkin mengikut Yesus itu masuk neraka jahanam? Itu kan sebuah karangan dan asumsi dari Pak Ustadz. Ini saya tanggapi secara sederhana saja supaya jangan sampai panjang lebar. Saya hanya memberitahukan saja bahwa Tuhan Yesus itu diutus bukan hanya kepada bangsa Israel saja, melainkan kepada bangsa-bangsa lain. Demikian yang mau saya sampaikan teman-teman, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.